Selamat siang Kak. Selamat siang. Perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Wanita Rizkyani. Aku sebagai leader di anggota kelompok 1. Kita tuh di sini ingin mewawancari Kakak untuk memenuhi tugas dari Sistem Informasi Akuntansi mengenai analisis penerapan Sistem Akuntansi Penggajian pada PT Adhikari Wisesa. Boleh perkenalkan terlebih dahulu Kak. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih banyak sudah hadir dalam pembuatan tugas dari akuntansi ya, dari sistem informasi. Oke, sistem informasi akuntansi. Perkenalkan kembali, saya Ica sebagai dari Departemen HR di Adhikari. Iya, nama saya Fahmi Hidayat, perwakilan accounting. Saya Kak Firdaus dari Penstaff. Langsung ke pertanyaannya kali Kak. Oke. Kalau boleh tahu tuh profil perusahaan dari PT Adhikari Wisesa itu apa ya? Jadi PT Adhikari Wisesa Indonesia itu berdiri sejak tahun 2008 dan bergerak di bidang pengadaan jasa pemeliharaan ya. Sama juga kita ada mengadakan alat-alat pendukung buat industrial di lingkup mekanikal dan elektrikal kayak gitu. Dan kita juga memiliki visi yang mana kita ingin menjadi perusahaan di kalau di dunia gitu ya, khususnya di Indonesia, untuk menjadi perusahaan jasa maintenance terbaik seperti itu, dengan dibantu oleh misi kita untuk memfasilitasi sumber daya manusia kita untuk bisa menghasilkan teknologi terbaru. Terus juga kita bertujuan untuk mengurangi ketergantungan jasa maintenance dari luar negeri juga, dan membuat teknologi yang terjangkau gitu ya, alias terjangkau dari perusahaan lain. Dan aku mau nambahkan juga, memang Adhikari itu kita bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN. Contohnya seperti Pertamina, Antam, terus juga ada Chevron juga. Memang kita rata-rata BUMN seperti itu. Terus bagaimana PT Adhikari Wisesa Indonesia menerapkan sistem akuntansi penggajian untuk mengelola perhitungan dan pembayaran gaji karyawan? Ini kan gaji itu kan bisa dari teman-teman HR ya, Mbak Ica gini. Jadi nanti Mbak Ica akan menghitung gaji di tiap site lokasi. Di kita ada beberapa lokasi, kan ada yang head office, ada yang di daerah atau lokasi. Nanti teman-teman HR akan menghitung kira-kira gajinya berapa aja per lokasi. Nanti dia akan nge-share ke teman-teman di accounting. Berarti besok itu nanti teman-teman accounting akan menginput berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan oleh teman-teman SKA gitu. Jadi SKA itu dia melakukan kalkulasi sama plotting untuk gajinya. Nanti teman-teman akuntansi yang input di sistem gitu sih, kurang lebih. Terus apa tindakan yang diambil dalam mengatasi masalah atau kesalahan dalam penggajian? Paling yang kita lakukan gitu ya untuk melakukan penggajian dan jangan sampai terjadi kesalahan, double check sih gitu. Kita melakukan double check terus dari semua project. Aku sekarang megang karyawan itu kurang lebih 230 gitu ya, dari beberapa project, dan itu memang double check satu-satu gitu. Dari misalnya baris rumusnya itu tuh sudah satu baris ke pengalinya gitu, karena memang pernah beberapa kali sih ada pengalaman, tapi belum dilakukan penggajian sih. Pas aku cek ternyata ini barisnya itu malah mengali ke bawahnya gitu, jadi memang nilai errornya tinggi, jadi harus Tambah lagi sih paling kan jadi gini, jadi kan ini kan dari berbagai kan ya tim HR kan yang kalau kan untuk tim ini sendiri kan dia akan melihat dari sisi trennya kan. Kalau sekiranya ada trennya kok bulan ini lebih besar atau kecil dibanding bulan sebelumnya, itu akan jadi masukan buat tim accounting. Nanti akan coba konfirmasi ke tim HR untuk konfirmasi masalah gaji ini, apakah emang begini keadaannya atau emang ada salah tadi maksudnya di Mbak Ica bilang itu sih. Terus dalam proses penggajian tentunya membutuhkan dokumen sebagai syarat-syarat dalam pengambilan gajian. Dokumen apa saja yang dibutuhkan dalam proses penggajian tersebut? Oke, aku kalau misalnya dari karyawan project gitu, karena memang mereka tuh ada komponen upah tunjangan kehadiran, yang mana upahnya itu berdasarkan kehadiran gitu ya, jadi dihitung per hari. Itu kita minta untuk mereka mengirimkan timesheet gitu, timesheet kehadiran, timesheet overtime atau lembur, itu maksimal dikirimkan tanggal 25, karena cut off kita memang dari tanggal 26 ke 25
tidak boleh kosongan atau tidak boleh tidak ada tanda tangan. Jadi memang kita menerima dan bisa memproses timesheet mereka apabila sudah ditandatangani oleh user di lapangan. Kalau misalnya ada site koordinator atau supervisor, dan ada sih tanda tangan karyawannya juga bahwa yang menyatakan beliau atau yang bersangkutan itu hadir di lokasi kerja. Oh, berarti dia pakai link gitu Kak? Enggak link sih, mereka di scan gitu sih. Jadi ada dokumen cetaknya gitu. Jadi karena memang aku butuhnya ya ada cat dari lokasi juga bercanda. Ada ini nggak sih bisa video print nggak sih? Kalau di sebenarnya di site itu ada, tapi hanya satu site. Tapi itu absennya itu tidak terintegrasi juga. Mereka cuma untuk user di lokasinya gitu. Jadi bukan dikirim ke kita. Jadi ini, jadi paling yang bikin validasi data tadi dari usernya. Jadi user itu yang akan memvalidasi mengenai masalah titik segala macam itu sih. Lalu bagaimana cara perusahaan mencari dan memilih karyawan baru, serta bagaimana keputusan tentang berapa gaji dan kenaikan pangkat karyawan diambil? Oke, jadi perusahaan itu kan pasti ada turnover ya, kehilangan karyawan, masuk karyawan baru itu pasti ada, dan kita pasti ketika rekrutmen menyesuaikan upahnya itu dengan struktur dan skala upah yang ada gitu, karena memang kita udah memiliki struktur dan skala upah sesuai misalnya pengalaman staff. Misalnya pengalaman staff itu 1 sampai 3 tahun misalnya itu masuk grade 1. Jadi grade 1 itu gajinya tuh berapa sih dari tertinggi sampai dari terendah dan tertinggi. Jadi kita bisa menggunakan struktur dan skala upah itu sih untuk menjadi acuan si karyawan baru ini masuk ke kita. Gitu. Apa tadi dia kayak karyawan baru, dia kalau ngeliat apa lowongan pekerjaan tuh gimana? Gimana mas? Misalkan Ya. ya kayak tadi dari misalkan kalau ngaduin lowongan bisa kayak di website Oh resminya oke, atau bukan apa rekrutmen ya. ya. Bukan rekrutmen. Oke, kita biasanya buka iklan lowongan kerja itu ada di Jobstreet, ada di website ITB Career Center, terus ada di LinkedIn juga, dan nanti mereka aku minta untuk kirim email ya CV-nya, atau juga bisa aku upload di website Karir Adhikari sendiri. Kita juga punya website karir perusahaan. Bagaimana cara mencatat waktu kehadiran karyawan untuk memastikan gaji yang akurat, dan apa langkah-langkah untuk menjaga ketepatan catatan tersebut? Maksudnya kehadiran, pencatatan kehadiran gitu? Absennya ya? Iya. absen. Oke, mungkin beririsan dengan yang sudah aku jelaskan tadi ya terkait overtime dan lembur. Setiap project itu pasti punya site koordinator atau supervisornya sendiri-sendiri masing-masing. Jadi mereka itu yang harus melihat gitu ya, dan merekap absensi teman-teman di lokasi. Bener nggak ini karyawan hadir gitu. Jadi semuanya harus tanda tangan dan harus dengan sepengetahuannya si supervisor itu juga sih. Jadi memang setiap hari pasti ada absensi. Lalu bagaimana cara akuntansi mencatat kewajiban yang terkait dengan pembayaran gaji karyawan, dan apa metode pencatatan seperti kartu biaya dan jurnal yang digunakan? Oke, ini accounting ya. Jadi tadi kan based on apa yang kita dapat dari teman-teman dari HR kan mengenai alokasi gaji di setiap site atau di setiap lokasi itu kita sebagai beban dulu kan. Itu beban dulu itu kita catat. Nanti pas lawannya itu kalau memang dia kebetulan mungkin ada utang gaji gitu. Tapi kalau memang nanti langsung eksekusi, jadi nggak kayak jadi kita langsung beban pada bank yang ditunjuk atau bank yang buat eksekusi gaji tersebut gitu. Itu tadi apa lagi? Metode pencatatannya Catatannya. seperti kartu biaya dan juga Oh, di kita sih nggak ada kayak kartu biaya gitu ya mungkin ya. nomor 8. Jadi tadi paling kedua itu lebih ke apa namanya beban gaji, dan gaji itu ada dua, ada gaji proyek sama gaji yang umum. Gaji proyek itu adalah gaji untuk teman-teman yang di site, teman-teman yang di lokasi yang emang sebagai force sama kita sebagai. Jadi gaji proyek ini dia masuknya ke komponen HPP itu. Jadi HPP besar itu mencakup gaji proyek ini, sedangkan akun kedua itu akun gaji itu untuk teman-teman di head office yang lebih ke supporting gitu kan.
itu nggak, itu maksudnya dia non APP atau ekspert pada umumnya lah yang gitu. Itu untuk yang gaji di perusahaan kita gitu. Lalu bagaimana fungsi keuangan terlibat dalam proses pengeluaran cek pembayaran gaji di PT Adhika Universitas Indonesia? Oke, sebelum jawab ini yang dimaksud di sini pengeluaran cek itu cek apa? Cek apa yang betul-betul cek atau seperti apa? Kayaknya sih berbentuk cek ya. Nah di kita sekarang udah nggak pakai cek lagi untuk gaji, langsung ada sistem di bank gitu, sistem bank. Sebenarnya buat fungsi keuangan sendiri tentunya ini sangat penting ya, karena apa namanya, bayar gaji semuanya dari keuangan. Buat kalau kita nggak ada tersediaan dananya pasti nggak bisa gajian kan. Nah untuk di Adhika sendiri itu karena kita ada rekanan bank dan sekarang bank udah mulai digital semua kita udah nggak pernah ke bank mengeluarkan bergaji, semuanya udah ada di sistemnya. Apa kalau di sini Mandiri itu dia ada produk namanya MCM. Jadi MCM itu sendiri dia adalah sistem bank yang dimana dari situ kita bisa melakukan aktivitas pembayaran, apa namanya, cek buat rekening dan sebagainya. Dan untuk pembayaran gaji sendiri semuanya dilakukan di sistem MCM itu. Jadi semuanya langsung tanpa perlu ke bank. MCM itu Mandiri Cash Management. Ya buat singkatannya MCM itu Mandiri Cash. Itu satu produk bank di Indonesia. Apakah terdapat peraturan khusus atau regulasi yang harus diikuti dalam penggajian karyawan di PT Adhika Universitas? Oke. Untuk penggajian seperti yang udah aku jelaskan tadi kan kita ada overtime, ada kehadiran gitu ya. Jadi misalnya dari koordinator atau supervisornya tidak mengirimkan timesheet itu dengan pasti tidak bisa memproses penggajiannya gitu. Lebih dari tanggal cut off aja 25 itu aku sudah mewanti-wanti juga bahwa ini nggak akan diproses dalam waktu yang tepat nih, karena kan kita gajian tanggal 1 ya gitu. Jadi memang udah kita cut off tanggal 25 itu harus sudah. Tapi kalau misalnya tanggal 25 itu jatuh di hari libur, itu tanggal 24-nya harus sudah dikumpulkan gitu. Kedua, misalnya mereka juga sudah mengirimkan data-data timesheet dan absensi gitu ya, kita bilang absensi, tapi tidak ditandatangani dengan lengkap, itu juga tidak memproses gitu. Jadi memang semuanya harus menyetujui bahwa karyawan yang ini benar mengerjakan lembur dari jam segini sampai jam segini hari ini, terus dan harus dipastikan juga bahwa memang betul hadir di lokasi kerja seperti itu. Jadi memang itu sangat penting sih dokumen-dokumen yang absensi. Lalu laporan apa saja yang dihasilkan dalam proses penggajian karyawan? Kalau misalnya dari aku, biasanya itu kan aku memproses penggajian dari MCM, terus sudah tereksekusi gajian gitu ya ke teman-teman, sudah terdistribusi dengan secara keseluruhan. Lalu aku membuat slip gaji kepada teman-teman yang biasanya membutuhkan gitu ya, karena memang di sini sebenarnya masih by request untuk slip gaji. Terus kalau dari segi perusahaan, aku membuatkan ini laporan PPh 21 juga di dashboard pajak, yang mana dashboard itu nanti terintegrasi dengan bagian finance gitu. Jadi aku yang input terkait PPh-nya, terus juga nanti bisa dicek dari tim akuntansi seperti itu, accounting. Lalu selain PPh 21, aku juga membuat laporan payroll report gitu ya, bulanan, yang itu aku kirimkan juga ke staf akuntan juga gitu, untuk mungkin dilakukan pencatatan lebih lanjut ya, selebihnya. Iya dong, gitu. Lalu bagaimana perusahaan menerapkan sistem pengendalian internal agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penggajian? Oke, yang udah aku jelasin juga deh kan tadi ya, yang kita melakukan double check, bahkan ya beberapa kali cek lah. Aku jujur juga tidak hanya 2 kali gitu, karena memang karyawan banyak. Sebelum aku ajukan ke manajemen gitu ya, satu data Excel kolektifnya gitu untuk gajian itu pasti aku cek lagi, setelah itu baru aku kirimkan. Nah pas aku kirimkan itu, apabila sudah mendapatkan approve dari manajemen untuk dimasukkan atau diproses ke sistem MCM tadi, itu barulah aku proses penggajiannya. Lalu pertanyaan terakhir. Oke, aku mau nambahin deh tadi yang internal ya. Oke. Jadi gini, setiap mau gajian
atau setiap setelah gajian itu suka ada beberapa karyawan yang gini menanyakan bahwa kok ini lemburan saya kurang 1 jam, kok ini catatan lemburan saya gitu kan. Nah, nanti dari feedback itu aku sesuaikan dengan yang dikirimkan, absensi yang dikirimkan oleh SPP. Ketika memang aku sudah memproses dengan sesuai gitu ya apa yang dilakukan dengan yang diberikan oleh SPP, ternyata udah sesuai nih perhitungan aku, ternyata memang dari si SPP terkait koordinatornya yang belum menambahkan jumlah jam lembur, itu aku catat secara manual di notepad gitu ya untuk aku untuk aku proses penambahan gajinya itu kekurangannya di bulan depannya gitu. Jadi memang aku juga melakukan pencatatan untuk kekurangan-kekurangan atau kesalahan-kesalahan yang terjadi di bulan lalu. Pertanyaan terakhir, apakah ada pengembangan khusus atau prestasi untuk karyawan? Oke, kalau sampai saat ini sih memang kita belum ada gitu ya, belum ada proses atau belum ada program untuk hal itu sih gitu. Tapi memang yang kita tahu di bagian marketing ya, khususnya di bagian marketing, karena bisa kita bilang bagian marketing itu kan ujung tombak perusahaannya ya, dia yang mendatangkan project seperti itu. Jadi sekarang sih yang masih berjalan ada perhitungan insentif gitu ya untuk tim marketing apabila dia bisa mencapai target seperti itu sih. Tapi kalau misalnya untuk tadi untuk prestasi kinerja karyawan atau apa itu memang masih subjektif dari manajemen sebenarnya, belum berdasarkan formula-formula tertentu. Pelatihan gimana? Pelatihan? Kalau pelatihan kita di sini oke, aku bisa merasakan sertifikasi gitu ya. betul. Kalau selama ini sertifikasi kita mayoritas memang masih berdasarkan kebutuhan proyek sebenarnya. Jadi misalnya kita kerjasama dengan proyek misalnya Pertamina gitu ya, kita sebut Pertamina, dan mereka ternyata membutuhkan manpower yang memiliki sertifikat misalnya vibrasi kategori 3 gitu. Nah itu pasti akan kita provide pendaftarannya dari semua biayanya, dan itu akan kita provide full gitu. Itu menjadi salah satu benefit yang bisa kita bilang dari Adikarya untuk teman-teman. Terus juga selain kebutuhan project, apabila dari kita secara pribadi membutuhkan training, itu bisa sih kita sebenarnya langsung request gitu ya ke manajemen, Pak kayaknya kita butuh ini deh Pak, kayaknya saya butuh ini deh untuk menunjang pekerjaan ini gitu. Jadi biasanya sih dari manajemen sangat-sangat menghargai dan sangat-sangat approve untuk hal itu, karena kan memang sifatnya untuk kemajuan juga ya, kemajuan pribadi ke karyawan. Oke, makasih ya Kak udah mau meluangkan waktunya untuk diwawancarai sama kita. Terima kasih kembali.